Selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan TIS, dan terakhir Akra. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona merah tapi kemudian rebound dan ditutup menguat 0,77% ke harga 7.049 dan transaksi sampai saat ini ada di 15,3 triliun. Asing net sell di 740 miliar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISG tutupannya ditarik naik ya 7.050 dan ya akhirnya memang dia mantul dari support 7.000 ya. Yang perkiraan saya membuat swing low-nya ya di arah ini. Jadi besok peluang masih bisa rebound nutup gap-nya. Tapi perlu hati-hati nih. Karena juga kan minggu ini masih ada sentimen dari luar. Jadi kalau sudah Bapak Ibu mendapatkan profit, sudah ISG di area pucuk 7.100 nantinya besok atau lusa, ya jaga-jaga tuh, jangan ditahan-tahan. Kalau balik ke arah lagi kemungkinan juga ya gagal lagi lewat 7.100 dan turun. Masih konsol sepertinya di area. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, ya dia mantul. Harusnya sih bisa mantul lebih tinggi ya, karena cuman turun sampai 0,382 dan potensi ya bisa 7.200 harusnya kalau momentumnya bagus. Tapi kan sentimen dari luar yang menghambat, ya lihat aja lah untuk ISG. Tapi masih aman ISG selama di atas 7.000. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 630 menguat 7,69%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Medco akhirnya mantul juga ya. Memang sempat jebol ya, ini bisa dikatakan false breakdown. Perkiraan saya juga mungkin satu candle lagi. Kalau di grup saya bilang ya mungkin satu candle lagi dia koreksi. Habis itu mantul, saya suruh hold kemarin ya. Tapi ada yang kena cut loss, stop loss ya nggak masalah juga ya. Jadi arahnya tetap akan ke atas ya. Harusnya aman untuk Medco, tapi sekarang sudah harga pucuk lagi. Potensi masih bisa naik nutup gapnya di 645, 650. Cuman kurang ideal kalau baru beli di harga sekarang ya. Tunggu aja dia koreksi. Harga seperti ini kalau saya lihat pergerakannya bagus ya. Kalau mau beli ya dekat-dekat 600, 610 ini aja. Tunggu dia turun sedikit. Jadi seperti itu, MACD-nya juga masih mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, volume juga meningkat. Saat koreksi volume besar, tapi habis itu rebound ya. Berarti rejection. Dan ya menarik untuk Medco kan arahnya masih ke atas karena trennya juga masih bagus. Sentimen harga oil juga diperkirakan akan terus menguat. Jadi Medco masih aman ya. Besok mungkin masih bisa rebound nutup gap di 645. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 322 menguat 6,62%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya Elsa. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa juga membuat candle bullish angle pink. Dia reject support 300, 310 dan naik. Ya ini aman untuk Medco. Untuk Elsa juga arahnya ke atas, cuman nggak ideal kalau baru beli sekarang ya. Saya juga tadi nggak memperhatikan karena lebih fokus ke saham yang lain. Kalau saya lihat juga tadi itu nih, kalau dia break 310 nih ya berarti false breakdown, udah berarti akan naik ke atas dulu lumayan 3%-an ya kalau dapat buy on breakout dengan kondisi seperti ini. Jadi Elsa juga bagus arahnya ke atas, cuman kurang ideal kalau baru beli harga sekarang. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga ada Pegas yang ditutup di harga 1.730 menguat 5,48%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Pegas sesuai perkiraan, cuman saya memilih saham tadi tuh malah Harum ya. Karena antara Pegas dan Harum kan sama-sama di support kuat. Cuman saya pilih Harum. Harumnya malah nggak terlalu kuat ya. Mudahan-mudahan besok. Dan Pegas akhirnya juga mantul dari 1.600 ya. Neckline double bottomnya. Dan potensi besok nutup gap di 1.760. Oh bukan ya, gapnya di ini, bukan di ekornya, di 1.775. Jadi ke situ arahnya. Volume juga meningkat signifikan. Jadi akan mengarah ke 1.700 ke 1.800. Tapi hati-hati tuh, Pegas kemungkinan juga gagal lagi lewat 1.800 karena ya sentimen dari luar dan itu harga dividen ya. Dan yang dapat dividen sekarang udah lumayan kan.
bisa balik BP tuh kalau besok dia rebound sampai 1800. Jadi seperti itu. Untuk Pegas kurang ideal kalau baru beli harga sekarang. Support minornya itu ada di 1680, 1300. Nah, ini kalau mau spek buy ya dekat-dekat sini. Cut loss mepet aja. Pokoknya jangan sampai 1600. Kalau dia tutup di bawah 1680 ya pertimbangkan jual dulu. Ya bisa dikatakan nih false breakout ya. Dan ini adalah support minor. Jadi dia bisa naik dulu untuk Pegas ke atas terus turun konsol ya. Karena market belum mendukung dan support kuatnya ini. Kalau turun ini berarti lanjut downtrend. Jadi seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang ditutup di harga 4.700. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk MDKA volume juga meningkat. Sayangnya dia nggak mampu lewat 4.800 besok. Kalau dia besok bisa lewat 4.800 itu menarik. Ada peluang dia nutup gap dan mengarah ke 5.000. Bisa jadi ini nanti pola dead cat bond dan dia mantulnya itu sampai 5.000. Ini kan naik, turun. Kalau ini jadi swing low-nya naik lagi nih. Mentok bisa 5.000 turun dulu lagi. Bisa seperti ini ya. Pokoknya kalau nekat beli di harga sekarang untuk MDKA jebol 4.600 ya out dulu. Jangan ditahan-tahan karena ada peluang bisa ke 4.200 sampai 4.300 ya. Tapi tergantung masing-masing lah ya. Nggak harus juga cut loss karena uang-uang sendiri. Kalau tahan melihat loss, floating loss ya nggak masalah. Jadi seperti itu. Untuk MDKA kalau saya lihat ya besok bisa ada peluang lanjut naik nih. Terdekat 4.800 ya bisa naik 2%-an lah MDKA. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima ada BRPT yang ditutup terkoreksi 3,35% ke harga 720. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini sudah downtrend parah ya. Sedikit lagi mungkin ada pantulan di 700 sampai 680 itu ya. Jadi ada peluang satu candle lagi turun dan mantul. Karena udah seminggu lah 7 hari udah terus turun nih. Jadi atau besok mungkin ada pantulan di 720 itu ya. Mantulnya kemana? Paling nutup gapnya ini aja ya. Ini gambar ulang aja nih. Karena udah kelihatan dia dan ini ya mentok ke sini aja dia tuh. Nutup gapnya 750, 760, 770, 770. Dan kalau melihat histori sebelumnya support kuatnya 700. Itu aja. Kalau jebol 700 out aja lagi. Dan yang bisa aja dia konsol di area ini ya. 700 sampai 750, 760 itu lumayan tuh. Sekitar 5 sampai 9 sen ya. Tapi ini saham high risk karena lagi downtrend. Kalau saham lagi downtrend, kalau misalnya dapat di support, jual. Kalau sudah profit 2 sampai 5% ya. Kecuali dapat bonus lebih ya hold. Ya pokoknya nggak bisa lebih tinggi kalau belum reversal. Maksimal biasa kenaikannya cuma 5%, kempes lagi. Bahkan 2% bisa kempes lagi. Gimana cara Bapak Ibu memasang strategi lah. Kalau beli di support, kalau bisa dalam 1 hari ODT bisa profit, realisasikan aja. Besoknya bisa merah lagi. Ini sudah terkonfirmasi downtrend karena sudah gagal bertahan di atas 800 support kuatnya semenjak Juli 2021. Jadi ini juga ada pola ascending triangle dengan target penurunan kalau sesuai teori bisa sampai ke 400, tapi ke sana ada prosesnya. Dan 400 itu support semenjak Maret 2020 ya. Ini 450 support kuatnya. Tapi kalau support kuat minor ya harusnya 700 nih ada pantulan. Habis itu 640. Ya ini kesempatan kalau besok dia merah lagi itu bisa ada pantulan di 700. Tapi disclaimer on ya, belum pasti. Lihat keadaan market juga untuk besok. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Antam yang ditutup di harga 2180 terkoreksi 3,53%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam juga jebol support 2200. Kondisi seperti ini arahnya kalau besok nggak ada reversal, nggak ada candle hijau, nggak bisa kembali ke atas 2200 ke 2000. Hati-hati nih. Jadi untuk Antam hindari dulu. Kalau nggak bisa main cepat, kalau main cepat ya mau scalping, ODT ya bisa aja. Cuman harus disiplin dengan cut loss ya. Jangan banyak berharap di saham downtrend. Kalau dia misalnya Bapak Ibu beli tadi di 2180 atau beli buy on weakness, buy on support di 2200, pokoknya kalau dia merah lagi besok
apalagi membuat low baru di bawah 2160, ya pertimbangkan jual dulu untuk Antam ya, karena potensi besar turun ke 2000. Jadi kalau mau ya besok itu dia harus langsung rebound hijau, nggak lagi candle merah. Hati-hati karena candle reversalnya ini sudah digagalin ya. Nih harusnya kan hijau kemarin, tapi harusnya hijau hari ini kan, tapi malah koreksi. Nah itu bahayanya kalau candle seperti ya. Jadi seperti itu untuk Antam. Kalau saya lihat ya besok kalau market bagus dia mendukung bisa rebound, itu bagus. Ada candle reversal lagi, dan yang penting jangan balik lagi. Kalau besok dia sudah hijau di atas 2200, kalau dia balik lagi di bawah 2200 keesokan harinya, berarti gagal tuh. Udah exit aja, cut loss tipis daripada Bapak Ibu dibawa ke 2000 ya. Ini apakah koreksi ABC? Harusnya bukan ya, udah lebih. Jadi untuk Antam ya lebih ke spekulatif lah. Kalau nekat beli di harga penutupan hari ini, ya besok kalau merah lagi jual tipis-tipis saja, 2%, 1% jual aja kalau urut. Tapi kembali lagi ke masing. Jadi seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham keempat, langsung saja ke saham ketujuh. Ada Inco yang ditutup di harga 7.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco malah bagus ya. Nih, yang perkiraan saya di sini dia membuat swing low-nya dan bisa ada pola cup and handle seperti ini. Tapi saya gambar ulang aja ya. Ini MA 20-nya masih di atas. MA 60 di bawah kan masih arahnya masih aman nih, masih mengarah lebih dari 45 derajatan ya. Jadi kondisi seperti ini support neckline-nya ya 7.000 ini, nggak boleh lagi turun. Pokoknya kalau besok dia turun dari 7.000, kalau Bapak Ibu ada yang spekulatif buy tadi, ya out dulu, jual dulu aja ya. Cut loss 3%. Kalau misalnya beli di harga pucuk hari ini juga ya udah 4% juga udah, daripada Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam, karena ada peluang kalau pola dead cat bond-nya ini terjadi itu bisa kembali ke 6.000 atau ke 5.600. Tapi terdekat dulu bisa peluang ke ini 6.400 ya, nutup gapnya ini. Jadi rawan. Dia kan hari ini sudah reject nih EMA 60-nya. Kemarin doji dia tutupannya pas di EMA 60. Hari ini sempat turun tapi habis itu tutupan di atas dan tutup di harga tertingginya. Kalau mau bagus besok harus rebound. 7.400 terdekat sampai 7.600 itu arah Inco yang akan diuji resistennya di. Kalau saya lihat sih 7.400 itu kemungkinan turun lagi ya, bukan 7.600, 7.400 dulu lah. Pokoknya area inilah 7.400, 7.600 ini area resisten yang harus dilewati kalau mau kembali mencoba uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Inco langsung saja ke saham ke-8. Ada Tins yang ditutup menguat 1,08% ke harga 1.860. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins juga mantul ya. Jadi kondisi seperti ini, besok dia akan uji 1.900. Cuman nggak ideal kalau baru beli di harga sekarang ya. Kalau Bapak Ibu tadi ada beli atau kemarin di 1.800 tuh nekat beli, udah lumayan profitnya, cuan bungkus saja. Dapat 3%, 4% ya udah realisasikan. Untuk besok peluangnya ya bisa menguji area gap jadi ya. Ini hapus aja nih. Mengarah ke 1.930 nutup gap. Semoga itu terjadi, dan kalau terlihat ini bisa ada peluang membentuk pola imported head and shoulder. Kunci neckline 2000 kalau itu di breakout uptrend, tapi mungkin bulan ini belum ya karena ISG juga masih agak kurang bersahabat. Nah ini kan menarik nih, kalau dia break 2200 itu sangat berpeluang. Tunggu aja. Yang penting Tins nggak turun lagi dari 1800. Kuncinya kalau mau benar terjadi pola cup and handle. Kalau dia sampai turun itu ya udah. Kalaupun ada yang beli harga penutupan hari ini, pokoknya kalau dia tutup di bawah 1.800 besok atau minggu ini ya udah pertimbangkan jual. Gagal daripada Bapak Ibu rugi waktu. Kalau pertanyaannya sedikit-sedikit jual, ya terserah. Kalau mau long invest, ya silakan. Hitung-hitung aja fundamental. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, jual dulu. Jadi seperti itu ya. Untuk Tins, langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang ditutup di harga 1.155, terkoreksi tipis 0,43%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke chart teknikal. Akra membentuk candle doji dan dia kembali mantul dari 1.120. Kondisi seperti ini menurut saya sih kurang ideal. Kalau mau beli ya seharusnya di 1.110, 1.120 itu, dan resistannya 1.200. Dia tektokan di area ini. Ini area pertengahan antara naik dan turun ya. Kalau Bapak Ibu mau risk rewardnya 1:1,
nggak masalah juga seperti ini. Jadi cut lossnya 5%, target profitnya tipis saja kan harga sekarang cuman 3, ya kalau yakin dia besok naik rebound ya yang penting siap. Kalau di luar skenario harus cut loss di bawah 1100 jual dulu. Tapi risk rewardnya seperti ini. Cut lossnya sekitar 5,7% dan target profit cuma 3,72%. Apakah ini nggak ideal, kurang ideal? Iya memang. Tapi kalau benar potensinya Bapak Ibu lihat, mungkin lihat dari volume, lihat dari technical lain, kayaknya ini pasti besok naik. Ya udah nekat aja atau cut loss mepet misalnya. Yakin kalau dia sampai candle merah berarti gagal, ya udah cut loss mepet. Bisa juga seperti ini. Risk rewardnya malah 1/2. Ya pokoknya kalau candle doji-nya ini gagal, malah merah besok, ya udah jual. Bisa juga seperti ini ya. Banyak strategi di market. Nggak ada satu strategi yang pasti ya. Banyak cara mencari profit. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.